alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para ustaz, wabil khusus Ketua Yayasan Syiarul Islam Bapak Ustaz Haji Muhammad Yusuf Rashid Ridho, juga seluruh jajaran ustaz, ustadzah, pengajar di Yayasan Syiarul Islam, tidak ketinggalan wali santri Bapak Ibu Jamiah Hakim Ramadan Rahmatullah. Syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpah rahmatnya pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di gedung aula Yayasan Syiarul Islam ini untuk mengikuti kegiatan kajian agama Islam, juga pengobatan gratis ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan juga pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini musimnya lagi musim hujan. Berarti kalau hujan pantes nopo boten pantes. Biasanya kalau jenengan mau ngadakan acara terus lagi musim hujan, ada ndak keinginan, Ustadz biar ndak hujan nanti besok pagi bagaimana kalau pakai boten saya. Jadi kita itu menghadapi apa saja pemberian Allah, terima. Nah setelah diterima kita cari solusinya. Oh kalau hujan ya supaya acara hujan tetap berjalan, bagaimana caranya. Jadi Allah itu tidak menghilangkan kesulitannya. Inna ma'al usri. Ma'a itu artinya bersama ya, bukan sesudah kesulitan datang kemudahan, bukan itu. Karena kalau sesudah kesulitan berarti kesulitannya datang dulu terus baru kemudahan. Boten. Inna ma'a, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah kirim dua-duanya. Kalau misalkan ya saya bersama Ustadz Ridho ke alun-alun, yang datang duluan siapa? Yang sampai duluan siapa? Sama kan, tidak ketahuan. Maka fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau ingin tahu contoh dulu zaman para Rasulullah, ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh kaum Fir'aun terus ketemu lautan, gimana Fir'aunnya? Ini mau ngapain? Tiba-tiba bertanya, ya Musa lemparkan tongkatmu ke laut. Apa hubungannya lempar tongkat ke laut dengan dikejar-kejar itu? Ya kan? Jadi yang namanya mujizat itu Nabi itu tidak pernah tahu yang akan terjadi apa. Tapi Allah tidak menghilangkan lautnya. Begitu tongkat dilempar, jadi apa? Jalan. Ya, lautnya tetap ada tapi kemudian jalan. Ketika Nabi Ibrahim mau dilempar ke api, ditanya, ya Nabi Ibrahim sama malaikat Jibril, kamu butuh bantuanku enggak? Jawabannya gimana? Sama malaikat dari butuhnya ya. Terus butuhnya sama siapa? Sama Allah. Ya minta dong. Allah lebih tahu kebutuhanku daripada aku sendiri. Maka ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api, bukan apinya yang dihilangkan, tapi apanya? Apinya jadi dingin. Harusnya api itu panas apa dingin? Ya, jadi solusinya itu bukan menghilangkan kesulitannya, tapi di tengah-tengah kesulitan bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi apinya ada, tapi ketika masuk ke dalamnya Allah memberi rasa dingin dan selamat. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Tapi jadi kan jangan nyoba-nyoba ya Bu ya. Ada api terus tiba-tiba dan kita ada. Atau misalkan contoh lagi siapa? Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh itu Allah udah ngirim kapal, tapi diapain? Suruh buat. Jadi kita itu tetap harus berjuang, harus berusaha. Nah Allah nanti akan memberikan kemudahan. Tadi disampaikan oleh Hori pembaca Al-Quran. Gimana ada yang apa ya? Ayatnya tadi? Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan
Sahur Ramadan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, budalin sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan tadi mendengar Al-Quran dibaca sudah langsung jadi petunjuk apa belum? Tadi Al-Quran dibaca bahasa Arab, dengan sudah ngerti apa dapat disuruh apa? Ngertos apa boten? Boten. Terus gimana kalau Al-Quran dibaca Arabnya atau petunjuk bagi manusia? Petunjuknya di mananya? Babaina minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan dari petunjuk tadi, dan furqan pembeda antara yang hak dan yang batil. Saya sama dengan orang Tegal mendengar Al-Quran dibaca dalam bahasa Arab, bisa membedakan yang benar dan salah apa belum? Belum. Maka Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Kalau orang Arab sana baca Al-Quran bahasa Arab langsung ngerti nama buatan, langsung ngerti orang Arab. Dan kita orang Tegal. Maka kalau jenengan nanti dalam bulan Ramadan balapan hatam-hataman, monggo silahkan, tapi saya titip tambahkan terjemahnya, dibaca terjemahnya, supaya apa? Kita membaca Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia. Dan kalau jenengan baca bulan Ramadan nanti hatamnya 5 kali tapi Arabnya terus, apa yang membekas di hati jenengan? Ada enggak? Memang satu huruf membaca Al-Quran itu 10 kali kebaikan, tapi tujuan Al-Quran diturunkan itu adalah menjadi petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, jenengan nanti baca Al-Quran jangan berhenti pada Arabnya saja. Pahala iya satu huruf 10 kali kebaikan, tapi dibaca terjemahnya supaya jenengan ngerti Allah itu lagi perintah apa sih, Allah itu lagi melarang apa kepada kita. Nah, terus bagaimana supaya kita bisa belajar? Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan atahli. Rasulullah bersabda dalam dua hadis, kun aliman, jadilah kalian orang yang berilmu atau orang yang mengajari. Bapak dan Ibu kira-kira bisa nggak di sini mengajari atau jadi orang berilmu? Biasanya ini untuk para ustadz, ustadzah yang mengajar di Syiarul Islam ini ya. Nah itu menjadi orang yang mengajari, aliman. Nah kita di mana? Yang kedua, au muta'alliman, atau jadilah orang yang mau diajari. Saya jadikan orang yang mau belajar apa enggak ini? Berarti di Syiarul Islam yang mengajari itu namanya ustadz-ustadzah, yang belajar namanya siapa? Santri. Nah anak-anak jenengan sama anak saya belajar di sini namanya muta'al, orang yang mau belajar. Nah terus yang ketiga, jadilah kamu au mustami'an, orang yang mau mendengar. Jadi kalau ada pengajian kayak gini, jenengan mau datang untuk mengaji, namanya mustami'an. Walaupun kita bukan orang yang berilmu, walaupun kita bukan orang yang belajar ngaji, tapi mau mendengarkan pengajian kayak gini, ini masih bagus. Ada enggak yang mau mendengarkan aja, enggak mau? Ada enggak kira-kira? Jadi mungkin kita misalkan dengarkan televisi, giliran apa namanya sinetron, senang ya Bu ya. Pas tiba-tiba ada pengajian, pindah channel apa enggak ini? Jadi namanya mendengarkan saja tidak mau. Nah kalau kita bukan orang yang mengajar, bukan orang yang belajar, atau mendengarkan saja tidak mau, ada yang keempat ini masih ada lagi, al-muhibban. Jadilah kamu orang yang cinta, orang yang senang. Jadi jenengan kalau ada acara pengajian kayak gini kok tidak datang karena alasan hujan atau alasan banjir atau alasan apapun, masih dimaklumi. Tapi jenengan harus kirim apa? Ya kirim yang untuk biar pengajian ini bisa lancar apa saja sih kira-kira? Apakah snacknya, apakah akuanya, apakah karpetnya, apakah pikirannya, apakah uangnya? Walaupun jenengan tidak datang ke sini ikut
pengajian, mendengarkan, tapi jenengan membantu dari rumah, itu termasuk dengan orang yang muhibban, orang yang senang, orang yang mencintai. Nah, saya jenengan ada 4 orang ini kira-kira yang mengajari, yang belajar, yang mendengarkan, atau yang mencintai. Jenengan di mana kira-kira dari 4 ini? Jangan sampai tidak ada 4 ini, kita tidak sama sekali. Jangan sampai jadi orang yang kelima, wala takun khomisan. Jangan sampai jadi orang yang kelima, fatahlik, maka kalian akan jadi orang yang celaka. Jadi orang di dunia ini kok tidak mau mengajari karena tidak punya ilmu, atau tidak mau belajar karena malas, atau tidak mau mendengarkan karena senangnya hiburan-hiburan, atau yang keempat tidak mau mencintai atau tidak senang. Jadi misalkan ada pengajian, bukannya membantu memperlancar, malah kalau bisa itu misalkan ada pengajian ya, terus rumahnya itu ada pintunya. Kalau bisa pagar pintunya ditutupin dulu, biar ada orang yang ikut ngisi di teras-terasnya. Ada yang kayak gitu tuh? Ada ya? Dan kalau itu ya apa? Jangan sampai kita jadi 4 orang kayak gitu, karena kalau sudah mau mengajar, tidak mau belajar, kemudian kok tidak mau mendengarkan atau tidak mencintai pengajian-pengajian atau ilmiah seperti ini, kita jadi orang yang kelima, orang yang celaka. Nah, inilah kita hidup di dunia. Jadi ibu-ibu yang punya anak masih kecil melalui Yayasan Syiarul Islam ini disekolahkan, kemudian ngaji. Kalau bapak dan ibunya perlu ngaji nopo mboten? Perlu ibu. Dia persiapan nopo? Lo persiapan akhirat. Kenapa? Karena kita ini hidup ini tujuannya bukan dunia. Kita ini aslinya penduduk mana? Penduduk akhirat. Maka kita juga harus siap-siap pulang ke akhirat. Rasulullah bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin selamat di dunia, maka harus dengan ilmu. Bapak dan ibu sekalian punya anak-anak, kalau dari sekolah pertama disekolahkan, sekolah Syiarul Islam, sekolah umum, SD, SMP, SMA, kuliah, nanti bisa untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas di dunia ini, sehingga dunianya menjadi selamat. Dan terus akhiratnya bagaimana? Dengan menyekolahkan anak-anak di Syiarul Islam, anak-anak ini ngerti membaca Al-Quran, ngerti hadis, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini syarat untuk selamat akhir. Kira-kira lebih utama mana, selamat dunia apa selamat akhirat? Yang benar selamat akhirat duluan, ya Bu. Jadi kan kalau punya mantu, milih yang ustadz apa milih yang konglomerat? Ya kalau bisa dua-duanya gitu. Artinya ya selamat dunia selamat akhirat. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, "Wabtahi ma atakallahu darul akhirah." Wabtahi ma, dan kalian carilah apa saja ataka yang telah memberi siapa Allah darul akhirat, pada negeri akhirat. Jadi Allah perintahkan kalian carilah apa saja yang telah Allah berikan pada negeri akhirat. Berarti negeri akhirat itu sekarang telah ada atau nunggu saya sama dengan masuk alam kubur? Sudah ada apa belum ada sekarang di dunia ini? Surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtahi ma atakallahu darul akhirat." Dan kalian carilah apa saja yang Allah telah memberi pada negeri akhirat. Telah memberi berarti sudah nopo belum? Istilahnya begini, Bapak dan Ibu, silakan sambil saya ceramah begini ya, monggo disambil makan sama gitu kuenya, monggo silakan disambil, tidak apa-apa, kita santai saja ya. Saya nawari kayak gini, ini berarti snack sama minumannya sudah ada apa belum? Baru saya nawarin silakan sambil ngaji makan dan minum snacknya. Leres nih?
Kalau panitianya belum keluarkan snack sama minuman terus saya ngomong, Bapak dan Ibu silakan sambil ngaji makan dan minum monggo, tapi panitianya belum keluarkan snack. Saya ngomong kayak gini benar apa salah? Salah. Nah kalau Allah akhirnya berbunyi dan kalian carilah apa saja yang telah Allah beri pada negeri akhirat, berarti sekarang sudah ada apa belum? Jadi kan sudah tahu apa belum? Loh, kan bayangin ya. Tapi walaupun Allah perintahkan kita suruh nyari apa saja pada negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Artinya apa? Kita sekarang hidup di dunia. Kalau kita perutnya lapar, berarti harus makan. Kalau kita haus, berarti harus minum. Kalau kita sakit, berarti harus berobat. Kalau kita capek, berarti harus lakukan urusan duniamu apa saja, tapi dalam makannya, minumnya, berobatnya, aktivitas apa saja, jenengan hatinya itu harus selalu nyambung atau connect kepada Allah. Maka akhirat itu adalah rohani kita yang selalu nyambung kepada Allah. Itulah akhirat. Jadi dalam melaksanakan urusan dunia apa saja, nanti jenengan hatinya harus sambung kepada Allah. Jadi akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Kan kita sebagai umat Nabi Muhammad mencontoh Nabi dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ayat ini pun titik napa dereng? Belum, bahwa sungguh pada diri Rasulullah terdapat contoh teladan yang baik. Ini belum koma, belum titik, ada terusannya. Liman kana yarjullaha. Liman yaitu bagi orang yarju yang mengharapkan pertemuan Allah pada Allah. Jadi orang yang bisa mencontoh Rasulullah jadi suri teladan yang baik itu syaratnya 3. Pertama, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, mengharap perjumpaan dengan hari akhirat. Yang ketiga, orang yang banyak mengingat Allah. Saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, dengan kalau lagi ibadah, biasanya tujuannya itu ibadah mau ketemu perjumpaan dengan Allah, apa mau rezeki yang banyak? Ya itu. Jadi dikatakan mencontoh Rasulullah itu, jenengan dalam ibadahnya harus mulai ada lillahi, niatan-niatan seperti itu. Supaya bisa mengharap perjumpaan dengan Allah, jenengan juga harus masuk ke dalam yaumal akhirah, yaitu untuk menghendaki perjumpaan dengan hari akhirat. Bisa ketemu dengan Allah, berjumpa dengan hari akhirat ketika jenengan wadzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah. Jenengan ingat kepada Allah sehari berapa kali? 5 kali. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu. Terus selainnya itu ingat kamu boten apa dihitungi 1000 kali pakai apa? Jadi pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengingatkan ya, awwaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama beragama adalah mengenal Allah. Jenengan sama saya sudah kenal sama Allahnya apa belum? Allahnya jenengan yang seperti apa, Bu? Sudah kenal belum? Ini saya kasih bedanya ya. Bedanya mengenal Allah sebatas nama dengan mengenal Allah sampai pemilik nama. Yang seperti apa bedanya? Tadi saya sudah kenalan apa belum ya, Bu ya? Nah, saya belum kenalan ibu sudah kenal sama saya apa belum? Sudah ya. Anggap saya Iqmal Jaya, ibu, bapak semuanya sudah kenal. Nah, karena ibu bapak sudah kenal nama saya, orangnya seperti ini, berarti ibu kenal nama Iqmal Jaya, juga kenal pemilik nama Iqmal Jaya. Pulang ke rumah, perumpamaan orang rumah jenengan itu tidak kenal saya. Jenengan ceritakan, tadi saya habis ngaji dengan Bapak Iqmal Jaya, orangnya begini. Nah, karena tetangga jenengan belum ketemu saya, itu namanya kenal Iqmal Jaya baru sebatas
nama, belum kenal pemilik nama Iqmal Jaya ini seperti apa. Ketika tetangga jenengan besok pagi jalan-jalan di alun-alun ketemu dengan saya jalan pagi di alun-alun, kira-kira nyapa nopo mboten? Kenalnya baru nama, belum ketemu orangnya. Nyapa nopo mboten? Mboten nggih. Maka Bapak dan Ibu sekalian, selama kenal Allahnya baru namanya, jenengan di mana-mana tidak pernah nyapa kepada Allah. Jenengan merasa karena hanya sendirian, tidak pernah merasa ketemu dengan Allah. Jenengan kalau lagi ke gunung sendirian, di sana sendiri apa bersama Allah? Sendiri. Kenapa? Karena jenengan belum kenal pemilik nama Allah. Padahal Allah berfirman, huwa ma'akum aina kuntum, dan dia Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Berarti kalau saya di hutan itu bersama Allah apa sendirian? Nyapa apa boten? Karena kenalnya baru sebatas nama. Kalau saya di tengah lautan sendirian bersama Allah apa sendirian? Harusnya bersama Allah, karena Allahnya itu selalu huwa ma'akum aina kuntum, dan dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, yang kedua, ketika ada Ustadz Ridho datang ke rumah jenengan kemudian cerita, saya tadi habis ketemu Pak Iqmal di Jakarta. Tetangga jenengan dengan nama Iqmal Jaya, hatinya muncul gambar saya kan? Tidak bisa ya Bu ya? Karena kenalnya baru sebatas nama, belum pemilik nama Iqmal Jaya kayak apa itu belum ngerti. Sama jenengan kepada Allah, kenal Allah baru sebatas nama. Dalam sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya apa itu, hatinya selalu kok. Jenengan boleh sholat maghrib, boleh sholat apa aja, Allahu Akbar. Harusnya apa? Ini wajahku, wajihiyah, menghadapkan wajahku kepada wajah dan yang menciptakan langit dan bumi. Harusnya ketika kita sholat, rohani ini ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Allah. Tapi realitanya selama ini dengan sholat, ketika takbir terus dalam hatinya ketemunya dengan siapa? Ada pasang, ada kunci yang tadi hilang, ada pendekatan. Nah, maka selama jenengan belum ketemu atau kenal kepada Allah, walaupun dengan namanya, tapi hatinya tidak langsung nyambung klik. Tapi setelah tadi tetangga jenengan diajak ke sini, ke Syiarul Islam, terus kenalan, oh saya Iqmal Jaya, terus kenalan. Berarti tetangga jenengan sekarang kenal nama Iqmal Jaya, juga kenal pemilik nama Iqmal Jaya. Besok pagi hari Minggu saya jalan kaki di alun-alun, ketemu tetangga jenengan, nyapa tidak kira-kira? Kenapa sekarang nyapa? Karena sudah tahu pemilik nama Iqmal Jaya. Jenengan sudah tahu, sudah kenal kepada pemilik nama Allah. Dimanapun jenengan berada, wa huwa ma'akum aina kuntum, dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada. La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, janganlah kamu sedih, innallaha, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Jenengan kalau sudah kenal kepada Allah kayak gitu, kemudian jenengan di tengah hutan sendirian, merasa bersama Allah apa sendiri? Bersama. Jenengan bisa nyapa. Kemudian kalau jenengan sudah merasa bersama Allah, jalan-jalan jam 12 malam di tengah-tengah kuburan, takut apa? Berani. Loh, tadi kan bersama siapa? Kalau masih takut, berarti jenengan merasa bersama Allahnya itu masih di mulut, belum masuk ke dalam hati. Tidak apa-apa, nanti belajar. Nah, yang kedua, ketika tetangga jenengan sudah kenalan dengan saya, nama pemilik Iqmal Jaya, pemilik nama Iqmal Jaya, datang Ustaz Ridho cerita, saya ketemu dengan Pak Iqmal Jaya. Tetangga jenengan dengan nama Pak Iqmal, dalam hatinya muncul gambar saya dan langsung, oh Pak Iqmal yang itu. Jenengan kalau sudah kenal pemilik nama Allah, mau bersahadat, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji, selama itu hati kita selalu klik nyambung kepada Allah. Nah, klik nyambung kepada Allah itulah
akhirat, alam rohani kita itu akhirat. Berarti akhirat itu sekarang ada apa nunggu kita nanti masuk alam kubur? Ada. Berarti menurut Bapak dan Ibu sekalian, ketemu dengan Allah itu sekarang di dunia ini atau nunggu saya nanti masuk alam kubur? Wa man kana yarju lika Allah fa inna jalallahi la. Surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana, maka barang siapa yarju mengharapkan liqa ketemu dengan Allah, fa inna ajalallahi la, maka sungguh janji pertemuan atau waktu pertemuan dengan Allah pasti datang. Konjenengan di dunia ini dalam ibadahnya mengharap ingin ketemu dengan Allah, janji Allah ketemuan dengan Allah pasti datang. Lah kenapa selama ini saya tidak pernah ketemu dengan Allah? Jenengan kalau ibadah coba sih, ada tidak niatan kepingin ketemu dengan Allah, apa niatan pengen rezeki yang banyak? Lo niatan jenengan lo, innamal a'malu sesuatu perbuatan tergantung dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap kalian akan dibalas berdasar apa yang diniatkan. Kalau saya sholat tujuannya surga, surga itu makhluknya Allah atau surga itu apa? Makhluknya Allah atau bukan? Makhluknya Allah ya Bu ya. Kalau saya tujuan ibadah, tujuan sholat itu surga, berarti saya mengharap makhluknya Allah atau mengharap ketemu dengan Allah? Gimana Bu? Kalau saya ibadah itu ingin surga, berarti saya mengharap ketemuannya dengan Allahnya atau dengan makhluknya? Makhluknya. Nanti pelan-pelan dengan robot. Walillahi ma fis samawati wal ardh, dan milik Allah lah apa yang ada di langit maupun ada di bumi. Kalau jenengan ketemunya dengan pemiliknya, maka semuanya menjadi milik jenengan. Tapi kalau jenengan cuma ketemu pengen surga, pengen ini, dia cuma dapat itu tok eman-eman. Mending ketemu dengan rajanya sekalian yang memiliki segala sesuatunya. Ketemu dengan rajanya kita berarti memiliki semuanya. Nah, jadi sekali lagi bahwa kenapa tadi Bapak dan Ibu harus belajar anak-anak harus jadi karena Rasulullah bersabda tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa tolabul ilmi, bahwa mencari ilmu adalah faridatun, kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap kaum muslim. Lah kalau Bapak dan Ibu yang umurnya sudah 50-60 tahun ke atas, kalau sudah belajar masih sanggup apa boten? Susah Ibu nih. Kalau kita sudah tidak bisa, minimal anak kita atau cucu kita yang harus belajar ilmu agama. Tadi jadilah orang yang pertama jadi orang yang mengajar. Dengan sanggup apa boten jadi orang yang mengajar? Ya, kecuali para ustaz adalah. Jadi orang yang mau belajar dengan sanggup apa boten jadi orang yang belajar? Kalau jenengan tidak sanggup, minimal anak cucu kita. Yang ketiga, jenengan senang kepada orang yang lagi belajar atau pengajian, jenengan senang apa boten senang? Senang, buktinya jenengan datang ke sini berarti masih senang. Yang ketiga, kalaupun kemudian tidak senang, minimal jenengan cinta tadi mendengarkan. Yang keempat adalah orang yang cinta atau senang kepada pengajian. Nah, kalau kemudian jenengan ada salah satu dari empat ini, jenengan tetap masih selamat. Orang pertama cinta, setelah cinta lama-lama mau mendengarkan, setelah mau mendengarkan lama-lama mau belajar. Kok belajar pintar lama-lama mau ngajar. Jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima apa tadi? Tidak mau mengajari, tidak mau belajar, terus tidak apa? Tidak mau mendengarkan. Yang keempat, tidak cinta atau tidak senang. Lah gunanya apa? Gunanya ya, karena kita ini Bapak dan Ibu sekalian, kita hidup di sini kira-kira selamanya atau pasti bakal mati? Mati gitu. Kullu nafsin dha'iqatul, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Nah, Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza mata doa adama inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yang tafa'u bi aw walidin sholihin yad'u lahu, bahwa
ketika anak Adam ini mati, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Kalau jenengan punya sedekah jariyah apa saja, walaupun jenengannya sudah meninggal, pahalanya tetap ngalir apa mboten? Ngalir nggih. Terus kalau menurut jenengan ini sangat bagus, kira-kira saya sama jenengan sedekah jariyahnya ini sudah banyak apa masih sedikit? Nah, masih sedikit. Tidak apa-apa, masih ada 2 lagi. Kalau kita sedekah jariyah masih sedikit untuk amal kita akhirat, masih ada 2. Yang kedua adalah ilmin yang ta'awubi atau ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat bagi para pengajar syariat Islam, para ustadzah termasuk Ustadz Ridho, mereka punya ilmu yang bermanfaat. Dan kalau kita orang tuanya ini punya ilmu yang bermanfaat, apa betul? Kita yang tidak ngajar ini berarti kita punya ilmu yang manfaat, apa betul? Tidak punya ya, atau kalau punya sedikit. Sedekah jariyah tapi punyanya banyak apa sedikit? Sedikit. Ilmu yang manfaat punyanya banyak apa sedikit? Sedikit. Lah yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Maka kalau jenengan tidak punya persiapan sedekah jariyah, tidak punya ilmu manfaat, minimal punya yang ketiga, yaitu anak soleh yang mendoakan. Dan bagaimana anak soleh yang mendoakan? Ya diajarkan atau dititipkan pada syariat Islam. Mereka belajar agama, belajar adab, belajar etika, sehingga nantinya menjadi besar anak yang soleh yang mendoakan. Jadi walaupun kita mati punya 3 itu atau minimal salah satu dari 3 ini, maka kita akan tetap pahalanya ngalir terus. Nah, karena ini pengajian menjelang Ramadan, saya tutup terakhir dengan persiapan kita Ramadan. Saya hanya sekedar mengingatkan bahwa kita melaksanakan Ramadan dasarnya adalah wajib apa buat wajib ini Ramadan ibu ya. Perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan atas kalian apa? Berpuasa. Berarti kalau orang yang belum beriman wajib apa mboten? Tadi kan yang dipanggil kan bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Kalau ya ayyuhalladzina aslamu itu berarti dipanggil orang-orang yang Islam. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Apa sih bedanya amanu dengan aslamu? Kalau aslamu itu ya jenengan melaksanakan ibadah apa saja itu masih punya karep, masih punya tujuan imbalan sama Allahnya, itu masih transaksional atau hitung-hitungan, ada reward and punishment. Saya kalau ngaji, misalkan saya sholat duha siang hari itu supaya nopo. Kalau saya sholat tahajud malam-malam 10 rakaat supaya nopo. Boleh, sama Allah dikasih dan tidak dilarang, boleh. Cuma menunjukkan bahwa kita beragama itu masih Islam. Tapi ketika kita sudah menginjak iman, maka apapun ibadah yang kita lakukan tujuannya hanyalah lillahi. Tujuannya hanya mencari ridhonya Allah. Maka Allah perintah apa saja di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka perintahnya pasti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang-orang yang beriman begitu mendapat perintah dari Allah, mereka langsung mengerjakan. Mereka tidak ada tawar-tawar lagi, mereka sudah siap. Jadi kalau ada orang Islam, dia belum tentu beriman. Kalau orang yang iman pasti sudah Islam. Maka orang yang Islam tidak boleh ngaku-ngaku dirinya beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 14, ketika Rasulullah bertemu dengan para Arab Badui, qalatil a'rabu amanna, qalatil telah berkata siapa al-a'rabu, orang-orang Arab Badui. Apa yang dikatakan? Amanah, kami telah beriman ya Rasulullah. Katanya Allah diberitakan kepada Nabi Muhammad, "Qul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu, tapi katakanlah aslamna, kami telah
kami baru Islam, walama yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang saya masih Islam ini melakukan aktivitas ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, tujuannya adalah mencari ibadah. Kalau saya sudah iman, tetap sama melakukan ibadah sholat, zakat, puasa, haji. Tujuannya apa? Lillahi. Tujuannya mencari ridho Allah. Bandingkan sama saya, sudah iman apa masih Islam? Boleh, cuman maksud saya hanya ngomong kalau Islam itu begini, kalau iman itu begini, tapi semuanya tidak dilarang, boleh semua. Nah, ada satu lagi yang namanya ihsan. Jadi beragama ketika dengan ingin kenal yang namanya Islam kafah, Islam yang sempurna, yang total, beragama itu ada Islam, ya iman, ya satu lagi ihsan. Kenapa? Orang-orang yang sudah beriman dipanggil sama Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu, masuklah kalian semuanya, orang-orang yang beriman tadi, masuk ke mana? Fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara total. Ya Islam, ya iman, ya ihsan. Ihsan sih nopo? Ketika pertemuan malaikat Jibril dengan Rasulullah ditanyakan, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan, terangkan padaku apakah ihsan? Ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka taro, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah ketika engkau beribadah seolah-olah bisa melihat Allah. Kalau engkau belum bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita. Kembali hadis ini dengan pertama berarti awaludin ma'rifatullah, pertama-tama beragama adalah melihat Allah. Ujung-ujungnya ihsan itu kalau jenengan beribadah juga harus ketemu dengan Allah. Pertanyaannya, jenengan sama saya ibadahnya sudah ketemu dengan Allah apa dereng? Ya, kalau belum, ayo mumpung masih ada kesempatan tingkatkan ibadah kita. Karena kalau jenengan belum ketemu dengan Allah ya Bapak dan Ibu sekalian, dalam surat Al-Isra ayat 72 Allahnya berfirman gini, man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa yang di dunia ini mata hatinya buta, alias tidak ketemu dengan Allah, tidak bisa menyaksikan Allah dalam ibadahnya, wa fil akhirati a'ma, maka di akhirat juga akan buta, wa adlu sabila, bahkan lebih sesat jalannya. Jenengan sekarang di dunia ini tidak ketemu dengan Allah, mata hatinya buta, akhirat berarti buta, bahkan lebih sesat jalannya. Tapi kalau jenengan di dunia ini sudah ketemu dengan Allah dalam ibadahnya, berarti akhiratnya ketemu sesat apa gampang? Tidak akan sesat lagi jalannya. Terus bagaimana kalau saya sampai sekarang ini belum ketemu? Kalau jadi kan kalau ditanya, saya mata hatinya sekarang ini buta apa enggak ya? Bisa ngerti enggak Bu? Jadi kan sama saya Pak, jadi kan menurut jenengan saya ini mata hatinya masih buta apa udah melek? Ngerti tandanya enggak? Tak kasih ya terakhir ya. Jadi saya sampai berapa menit sih Bu? Nah Pak, dikasih waktunya berapa lama nih saya? Nanti terakhir tak kasih ini yang apa namanya dialog aja kalau ada yang mau tanyakan tentang materi yang saya sebutkan. Yang jelas materi yang saya sebutkan itu tentang ketahuan. Maksudnya ketahuan itu gini, supaya jenengan beragama ya ngerti, bukan hanya sekedar jengkang-jengking terus buat bukan rame-rame, tidak terjebak rutinitas itu loh. Beragama itu ngerti saya itu hidup di dunia, sementara saya mau pulang kepada Allah. Yang saya tanyakan, pulang jenengan yang pulang jasmaninya atau rohaninya? Berarti yang mau melihat itu mata kepala atau mata hati? Jenengan sesakit apapun, sesulit apapun hidup di dunia, ketika mati jasmani ini dari tanah kembali menjadi, mau sakit jantung, mau sakit stroke, mau sakit paru-paru, mau sakit apa saja, kalau mati sudah sembuh. Benar kan? Penyakit fisik jenengan kalau mati sembuh dah. Kalau penyakit hati jenengan mati sembuh dah. Itu yang mau dipertanggungjawabkan.
yang mau melihat, menyaksikan Allah itu bukan mata kepala itu. Maka dilatih dari sekarang, jenengan ini harus menyaksikan Allah di dunia ini yang melalui ilmu tauhid. Kalau sholat ya, jadi kan sholat rohani ketemu siapa? Dijelaskan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Subhanallah di Aqsa bi'abdihi la'ilah minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Rasulullah itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jalan sendiri atau diperjalankan? Diperjalankan. Jadi kan dari rumah tadi ke sini jalan sendiri apa diperjalankan? Bapak jalan sendiri gimana? Oh Rasulullah aja jalan aja diperjalankan, apalagi kita? Ya. Terus kemudian Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, mau ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Allah, mendapat perintah sholat 5 waktu. Setelah mendapat perintah sholat 5 waktu, Rasul bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Mi'raj itu mau ketemu itu loh, mau ketemu dengan Allah. Yang ketemu itu jasmani apa rohani? Rohani. Maka kalau dengan sholat mengikuti sholatnya Rasulullah, berarti as-sholatu mi'rajul mukminin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Berarti dengan dalam sholat ketemu dengan siapa hatinya? Sudah apa belum? Ya, kalau belum itu tanda saya mata hatinya masih buta. Tanda berarti rohani saya masih tidur. Tanda yang kedua, saya tanya jenengan kalau diajak didatangi sama malaikat Israil, diajak pulang kampung pun siap apa dereng bu? Dereng. Kalau dikasih waktu seminggu lagi pun siap apa dereng? Dereng. Kasih waktu sebulan lagi pun siap apa dereng? Selama jenengan belum kenal kepada Allah, belum bisa menyaksikan Allah, walaupun sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadah apa saja rajin, tapi kalau rohani belum ketemu dengan Allah, jenengan tidak pernah siap dengan kematian. Jenengan diajak malaikat Israil pulang, pasti ngomongnya nanti, mangke, apapun alasannya, jenengan tidak akan siap. Kenapa? Jenengan tidak punya gambaran. Saya kalau mati mau ketemu Allahnya, caranya bagaimana, tempatnya di mana, terus waktunya kapan, tidak pernah ngerti. Tapi ketika jenengan di dunia ini dalam sholatnya sudah ketemu Allah, dalam hajinya ketemu Allah, rohani ya. Kira-kira dalam kematian ini ketemu Allahnya susah apa gampang? Kalau gampang jenengan pasti siap, pasti senang. Saya tanya jenengan sama Allahnya itu, Allah dijadikan kekasih apa musuh? Kalau mau ketemu kekasih jenengan menghindar apa malah mendekat? Gimana? Lalu kematian, coba sih Bapak dan Ibu sekalian. Saya tanya jenengan kalau sholat ya, badannya dari rumah menuju masjid, badannya ya, rohaninya mau ketemu siapa? Allah. Kalau jenengan umroh ataupun haji, badannya ini, jasmaninya ini dari Tegal menuju ke Mekah Madinah, rohaninya mau ketemu siapa? Allah. Kalau jenengan dipanggil malaikat Israil, jasmaninya masuk ke alam kubur, masuk ke dalam tanah, rohaninya mau ketemu siapa? Maka sholat, umroh, haji ataupun kematian, tugasnya rohani sama nopo boten? Tugasnya apa? Mau ketemu dengan Kenapa kita takut dengan kematian? Ya karena dalam sholat maupun haji umrohnya tidak pernah ketemu dengan Allah. Itu tanda mata hati saya masih buta. Ada yang ketiga nih, ada yang ketiga. Jenengan mendapatkan takdir Allah yang enak maupun yang tidak enak, masih mengkolibal dulu, masih gonjang ganjing. Kalau enak senang sombong ria, lupa diri. Kalau dapat takdir enak, Rasulullah stres, sakit, sedih. Dan kira-kira saya menjadikan masih begitu apa kalau menghadapi takdir Allah yang enak-enak. Mau pengajian Syiarul Islam acara jam 8, tiba-tiba jam 7 hujannya besar sekali. Saya tanya panitia kira-kira dalam hatinya gimana? Ya Allah, gimana ini mau pengajian hujannya besar. Pengennya apa kalau mau pengajian? Ya pengennya tidak hujan, pengennya yang terang, yang cuacanya nyaman. Tapi kalau ternyata Allah turunkan hujan terus gimana? Selama jenengan belum kenal kepada Allah, suruh hatinya tenang, terima. Ya, pasti bingung, pasti sedih, pasti makanya ini mau ngaji, nanti jangan-jangan yang datang tidak ada, nanti jangan-jangan. Padahal yang menciptakan hujan itu siapa? Allah. Ya.
Selama jenengan belum ketemu, belum kenal pada Allahnya, takdir enak dan tidak enak, dua hal ini saling mungkin terjadi. Nah, jadi terkait dengan puasa, sekali lagi ini ada kewajiban. Dengan laksanakan puasa tujuannya diniati lillahi atau mencari ridho Allah. Setelah dengan lillahi ta'ala mencari ridho Allah, apakah nanti jadi sehatnya, apakah nanti jadi macam-macam. Yang jelas dalam ayat tadi disebutkan tujuannya adalah apa? La'allakum takun, agar semuanya kalian itu jadi orang yang bertakwa. Terus definisi takwa bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Kalau zaman dulu ya takwa adalah menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan. Ada yang sanggup Bapak dan Ibu sekalian menjalani semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada yang sanggup? Dan pasti kita menjalankan perintah itu semampu kita. Ada yang melewatkan. Menjauhi larangan itu pasti semampu. Maka takwa di sini ya, saya kasih ya lebih mendekatkan kita. Apa saja pekerjaan jenengan, apa saja profesi jenengan, lakukan semaksimal mungkin dengan hati ini selalu tersambung ingat kepada Allah. Itulah takwa. Jadi kalau saya jadi pedagang, kalau saya berdagang itu semaksimal mungkin, berjualan dengan jujur, berjualan dengan memberikan pelayanan terbaik, dan hatinya selalu nyambung ingat kepada Allah, itulah takwanya pedagang. Kalau saya polisi lalu lintas, saya di jalan mengatur lalu lintas supaya aman, supaya lancar, supaya tidak macet. Kemudian dalam rangka pengaturan tadi hatinya selalu ingat nyambung kepada Allah, itulah takwanya polisi. Jadi takwa itu sesuai dengan pekerjaan masing-masing yang semuanya hati itu dikaitkan kepada Allah. Kalau takwanya para ustadz, ustadz ada yang mengajar di sini, yang mengajar sebaik-baiknya mencerdaskan anak-anak santrinya dan kemudian hatinya selalu ingat kepada Allah tadi. Itulah takwanya para ustadz dan ustadzah. Kalau takwanya kiai, ya mungkin sholat ngajar diritan. Jangan sampai kita jadi pedagang terus giliran jam 9 sampai jam 12 dagang, kita di masjid piritan terus. Gitu ya, ada yang kayak gitu. Ya Allah ya duit, ya Allah ya duit. Boten umat Islam itu bukan begitu. Takwa itu, Allah itu menciptakan segala sesuatu dunia ini, semuanya itu ada manfaatnya. Maka semua pekerjaan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing, kemudian hatinya selalu nyambung kepada Allah, itulah takwa. Kalau orang yang kerjanya tukang becak, takwanya gimana coba? Apa becaknya ditaruh terus saya sholat terus dibaca sebanyak-banyaknya? Baru takwa? Boten. Saya bekerja menjual becak, memberikan pelayanan terbaik kepada yang penumpangnya, kemudian dengan ramah, kemudian tidak menekan harganya. Itulah takwa. Sambil menjual becak saya ingat bahwa kekuatan saya menjual ini pertolongan siapa? Rasakan terus seperti itu. Itulah takwa. Loh bagaimana dengan takwanya ibu-ibu di rumah? Ibu-ibu di rumah tugasnya apa? Misalkan nyuci, masak, meladeni suami. Selama ibu melaksanakan itu dengan maksimal mungkin dan hati ini selalu ingat kepada Allah, ya itulah takwa. Jadi kalau ibu di rumah dikasih suami, biasa suami gajinya 5 juta, terus kasih 10 juta, alhamdulillah. Kalau dikasihnya 5 juta, alhamdulillah. Kalau dikasihnya 500, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih uang sebulan itu, alhamdulillah. Loh, kan tadi tugasnya itu apa sih? Dirapen. Jadi yang namanya Islam itu aslama, itu berserah. Kok jenengan kepada Allah takdir yang enak, takdir yang tidak enak kok berserah, kok terima, itu Islam. Nah setelah Islam itu baru nanti iman. Iman itu hatinya itu selalu nyambung kepada Allah, melaksanakan apa saja tujuannya adalah lillahi, mencari Allah. Nah itulah puasa untuk kita semuanya. Jadi dengan mau khatam-khataman sebanyak-banyaknya, mau ngaji sebanyak-banyaknya, silahkan pesan saya dalam khatam membaca Al-Quran diimbangi dengan terjemah atau tafsirnya. Kalau minim tafsir dan nyata yang minimal terjemah, supaya kita ngerti Allah itu melarang dan meminta.
apa, dan itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya silakan. Atau waktunya sudah cukup waktunya ya? Nanti ada cara yang lain. Insya Allah pada pertemuan yang lain, kalau misalkan dengan ada ingin ikut, saya biasanya ngaji di Gedung Arafah tiap hari Kamis sore jam 4. Gedung Arafah IPHI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Insya Allah lebaran puasa ini mungkin hujan terus. Dan kalau hari biasa saya di rumah itu di kantor Baru Asri Jumat sore jam 4. Ngajinya ngaji ketauhidan. Jadi kalau ngaji ilmu fikih, ilmu syariah sama ustaz itu hafal. Saya malah kalau fikih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Ustaz Haji Ikhwan saya yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Ibu